Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tema 4G, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang gagasan pokok, listrik statis dan dinamis, serta keberagaman rumah adat di Indonesia. Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa, menurut sensus BPS tahun 2000. Masing-masing suku bangsa memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda. Coba bayangkan betapa kayanya budaya bangsa kita dan keberagaman suku yang dimiliki tersebut. Salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku Kajang atau dikenal dengan masyarakat adat Amatoa. Nah, teman-teman silakan baca dan pahami teks bacaan pada buku tema 4G halaman 51-52. Kemudian, carilah gagasan pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Teman-teman, setelah membaca dan memahami teks bacaan yang berjudul Masyarakat Adat Amatoa, kita akan menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Bagaimana kita menentukan gagasan pokok? Yang pertama, tentu dengan membaca dan memahami bacaan tersebut. Kemudian, kita cari kalimat utama pada setiap paragrafnya dan tentukanlah gagasan pokoknya. Nah, gagasan pokok pada paragraf pertama teks tersebut adalah suku Kajang yang hidup sangat sederhana dan dikenal sebagai masyarakat adat Amatoa di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Paragraf kedua, apa ya gagasan pokoknya? Nah, benar, gagasan pokoknya adalah suku Kajang memegang sebuah tradisi leluhur yang dikenal dengan pasang dan tidak boleh dilanggar. Berikutnya, gagasan pokok paragraf yang ketiga, yaitu warna hitam melambangkan kesederhanaan. Masyarakat Kajang menggunakan pakaian yang hanya berwarna hitam. Paragraf keempat, memiliki gagasan pokok secara geografis, suku Kajang dibagi menjadi dua, yaitu Kajang dalam dan Kajang luar. Dan yang terakhir, pada paragraf kelima, dengan gagasan pokok, rumah adat suku Kajang berbentuk panggung. Itu ya teman-teman, gagasan pokok dari teks bacaan yang berjudul Masyarakat Adat Amatoa. Sekarang coba kalian bandingkan cara hidup suku Kajang dengan cara hidup suku bangsa kamu. Apa saja perbedaan dan persamaannya? Suku Kajang hidup sederhana dan menjauhi segala hal yang berhubungan dengan peradaban modern, seperti alat elektronik, sekolah, dan juga pembangunan jalan. Suku Kajang tidak menggunakan alat elektronik dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka berpegang teguh pada adat istiadat. Alat elektronik merupakan benda yang berfungsi karena pengaruh gaya listrik. Nah, setelah ini, coba teman-teman simak video tentang listrik dinamis dan listrik statis yang akan ditayangkan. Percobaan 1, listrik dinamis pada lampu. Perhatikan sakelar lampu. Coba matikan lampu dengan menekan sakelar. Bagaimana keadaan ruangannya? Gaya listrik terjadi saat menekan sakelar untuk mematikan dan menyalakan lampu. Lampu menyala dan mati karena adanya aliran listrik dinamis. Percobaan kedua, listrik statis. Siapkan penggaris plastik dan potongan-potongan kertas. Kita akan mengamati yang terjadi pada penggaris dan
serpian atau potongan-potongan kertas yang mengalami perpindahan muatan listrik. Dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Coba perhatikan apakah yang terjadi. Apakah potongan-potongan kertas tertarik oleh penggaris? Sekarang, coba gosokkan penggaris pada tangan. Selain di tangan, kita bisa menggosokkan pada rambut yang kering. Gosokkan selama kurang lebih 20 detik. Lalu, dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi ya? Dapat dilihat, potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Peristiwa tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Jadi, apa kesimpulan dari kedua percobaan ini ya? Apa sih yang dimaksud dengan listrik statis? Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis atau ketidakseimbangan muatan listrik pada benda. Ketika kita menggosokkan penggaris plastik ke rambut atau ke tangan, penggaris tersebut menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut atau kulit tangan menjadi bermuatan positif. Pelepasan muatan saat menggosokkan kedua bahan tersebut membuat bahan-bahan dialiri atau bermuatan listrik, sehingga setelah digosok-gosokkan, penggaris plastik dapat menarik potongan-potongan kertas. Peristiwa tarik-menarik antara penggaris dengan potongan kertas menunjukkan keberadaan listrik statis. Muatan listrik pada peristiwa tersebut dalam keadaan diam atau tidak mengalir. Berbeda dengan muatan listrik pada kegiatan yang pertama tadi. Muatan listrik mengalir dari sumber listrik atau saklar ke lampu yang bisa menyala ketika saklar ditekan. Listrik yang mengalir tersebut disebut listrik dinamis. Adalah listrik yang berubah-ubah atau bisa bergerak dan sering disebut juga dengan arus listrik. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Lampu dapat menyala karena terdapat aliran listrik atau arus listrik dari sumber listrik yaitu baterai melalui kabel ke arah lampu bohlam. Kemudian aliran listrik kembali ke baterai. Arus listrik ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif sumber listrik atau baterai. Teman-teman tentunya telah memahami apa yang dimaksud dengan listrik statis dan juga listrik dinamis. Listrik dinamis digunakan pada peralatan elektronik. Apakah semua peralatan elektronik bekerja dengan cara yang sama? Coba teman-teman amati cara kerja beberapa peralatan elektronik yang ada di rumah kalian. Dalam kehidupan sekarang ini, peralatan elektronik sudah menjadi bagian penting. Banyak sekali peralatan elektronik yang digunakan untuk menyelesaikan tugas atau memberikan kenyamanan dalam kehidupan kita. Misalnya ada kipas angin, kulkas, dan juga televisi. Peralatan elektronik bekerja menggunakan listrik dinamis. Bagaimana cara kerja alat elektronik secara umum? Peralatan elektronik dapat bekerja jika dihubungkan dengan sumber listrik. Setelah terhubung, arus listrik akan mengalir melalui penghubung atau kita sebut dengan kabel dari sumber listrik menuju mesin dalam alat elektronik tersebut. Contoh sederhana adalah kipas angin. Jika kabel steker kipas angin dimasukkan ke stop kontak, maka arus listrik akan mengalir dari stop kontak menuju motor kipas angin. Listrik dapat menghidupkan motor sehingga motor menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Melalui peralatan elektronik, energi listrik dapat berubah bentuk. Energi listrik dapat berubah menjadi energi panas, energi gerak, energi suara, dan juga energi cahaya. Perubahan bentuk energi tersebut membuat energi listrik dan alat elektronik menjadi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.
Energi listrik melalui peralatan elektronik dapat membantu manusia menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih ringan. Selain itu, juga membuat hidup menjadi lebih nyaman. Nah, sekarang coba teman-teman tuliskan kegunaan peralatan elektronik yang terdapat pada tabel halaman 63 buku tema 4G. Selamat berlatih ya. Dengan perkembangan teknologi saat ini, sangat banyak peralatan elektronik yang memudahkan pekerjaan dan juga memberikan kenyamanan dalam kehidupan kita di rumah. Apalagi pada saat masa pandemi sekarang ini ya teman-teman ya. Jadi kita tetap merasa nyaman belajar di rumah. Nah, ternyata di Indonesia terdapat banyak ragam rumah adat ya. Salah satunya adalah rumah gadang, yaitu rumah adat suku Minangkabau. Rumah gadang disebut juga rumah bagonjong, merupakan rumah adat suku Minangkabau yang memiliki keunikan dari bentuk arsitekturnya, yaitu bentuk atap yang runcing-runcing dan menyerupai tanduk kerbau. Nah, selain rumah adat gadang dari Minangkabau, masih banyak loh rumah adat dari daerah lain di Indonesia. Apa nama rumah adat daerah asalmu? Coba kalian cari. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman sudah tahu ya apa nama rumah adat daerah kalian dan apa keunikannya. Biasanya, rumah adat digunakan sebagai tempat diselenggarakannya upacara adat istiadat dan juga rumah adat mencerminkan pola kehidupan masyarakatnya. Ada yang mereka beternak, makanya mereka rumahnya rumah panggung, sehingga di kolongnya atau di bawahnya itu biasanya dijadikan tempat untuk menyimpan hewan ternaknya. Itu ya tentang rumah adat di Indonesia. Berikut ini adalah contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Ini adalah rumah adat Toraja, namanya rumah tongkonan. Keunikannya, di bawah bangunan digunakan sebagai kandang kerbau. Contoh rumah adat yang berikutnya adalah rumah kebaya dari DKI Jakarta. Rumah ini adalah rumah adat suku Betawi. Biasanya ada bagian bangunan yang dinamakan pendopo atau terasnya dibuat agak luas. Di sini biasanya mereka menempatkan atau meletakkan meja dan kursi untuk menerima tamu yang bukan kerabat atau keluarga. Mari kita berlatih ya teman-teman. Carilah gambar rumah adat sesuai suku bangsamu. Kemudian cari juga informasi mengenai keunikan rumah adat tersebut agar teman-teman lebih bisa memahami dan menghargai keberagaman rumah-rumah adat yang ada di negara kita. Terima kasih sudah menyimak. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.